Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh Sungguh luar biasa, kau manusia tersabar. Ribuan terima kasih tak cukup untuk membalasnya. Dari cintamu kami ada, dari cintamu-lah kami bisa hidup. Selalu ku berdoa untukmu ibunda, selalu sehat dan bahagia untuk kami yang selalu sampai akhir nafasku. Maafkan jika aku selalu membuatmu marah. Dari cinta pula kami ada, dari cinta pula kami bisa hidup. Selalu ku berdoa untukmu ibunda, selalu sehat dan bahagia untuk kami yang selalu mencintaimu sampai akhir nafasku. Berdoa selalu sehat dan bahagia untuk kami. Selalu ku berdoa untukmu ibunda, selalu sehat dan bahagia untuk kami yang selalu mencintaimu sampai akhir nafasku, sampai akhir nafasku. Terima kasih. Teman-teman, tepuk tangan dulu untuk Melin. Masya Allah, apa kabar sayang kamu? Alhamdulillah baik, Sehat? Kak. Alhamdulillah si cantik. Kalau boleh tahu, itu tadi judul lagunya apa? Bagus banget ya ibu-ibu ya? Bagus banget ya. Bunda judulnya, Ibunda. Itu lagunya menceritakan tentang siapa? tentang Ibu-ibu, iya pastinya ya, gimana sih? Oke, terus apa maksudnya menceritakan didedikasikan untuk ibu, itu isi dari lagunya tuh apa sih sebenarnya? ya, kita harus selalu mencintai ibu karena yang sudah melahirkan kita, yang sudah berusaha untuk sampai
sebesar ini ya. Besar, ya. Setuju. Pasti kan Melin bisa sehebat sekarang juga karena jasa seorang ibu ya. Iya. Iya pasti, dan pastinya semua ibu-ibu di dunia ini adalah wanita tercantik di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Setuju? Amin. Ya udah deh, thank you ya Melin. Iya, Kak. Nanti kamu nyanyi lagi ya. Sekarang kamu istirahat dulu aja. Biar Kak Bella yang kerja, oke? Iya. Tas dulu dong Melin. Dadah. Jangan dadah, ntar balik lagi ya. Sip. Oke deh, saya mau menyapa dulu nih untuk pemirsa yang ada di rumah dan juga ibu-ibu yang ada di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mau mengucapkan selamat datang untuk ibu-ibu dari Majelis Al-Khoiriyah. Ini setia banget nih nemenin Bella dari kemarin sampai sekarang. Makasih ya ibu ya, nggak bosen ngeliat saya ya. Semoga kedepannya juga nggak akan bosen dong. Amin. Selamat sore, dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi di Berkah Ramadan. Semua menjadi berkah. Amin. Ya, seperti biasa selama 1 jam ke depan saya Bella Fauzi akan menemani Anda semua sambil menunggu waktu berbuka puasa. Nah, sebelum kita mulai acara hari ini, saya pengen mengucapkan terima kasih banyak dulu untuk para sponsor kita nih. Hari ini ada wardrobe yang saya kenakan, ini kece sekali, by Ease and Hijab by Zayana yang dibuat menggunakan serat alami Tencel. Dan nanti juga kita mau sama-sama menyaksikan tayangan Halal Travel bersama Abinaya Tour and Travel. Serta ada Hanamasa, restoran Jepang pertama di Indonesia yang bertaraf internasional dengan konsep self-service. Dan pastinya juga ada kuis Geprek Bensu bagi berkah. Geprek Bensu, harga hemat, rasa lezat. Boleh tepuk tangannya ibu-ibu? Terima kasih banyak. Saya bahagia sekali hari ini saya ditemani oleh ibu-ibu cantik dan juga tadi ada adekku cantik luar biasa yang berbakat. Dan sebenarnya hari ini tema kita ini luar biasa. Jadi tema kita adalah kecantikan perempuan di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pastinya juga narasumber kita hari ini juga merupakan, ini ada salah satu sahabat saya. Beliau ini adalah seorang model luar biasa loh ini. Dia hijabers, model, influencer, mami influencer dan juga konten kreator di sosial media di Instagram dan juga WordPress blogger. Yuk sama-sama saya ingin mengundang nih sahabat kita. Belum ya? Oh oke. Ya, jadi ini sahabat saya. Oke, saya cerita dulu deh tentang teman saya ini. Jadi itu beliau ini dia itu seorang working mother. Jadi dia memiliki beberapa bisnis dan seorang ibu juga, ibu dari seorang anak pastinya ya. Jadi dia tuh kesehariannya itu kesibukannya adalah mengurus keluarga dan juga berprestasi di bisnisnya dia gitu. Sudah siap? Oke, yuk kita undang, ini adalah sahabat saya Rizky Putri Malida. Yeay. Halo, assalamualaikum. Mbak Rizky, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dia nih yang cantik yang dari tadi saya ceritakan. Tuh bener kan, cantik kan, model, influencer dan juga mami influencer dan juga konten kreator di sosial media. Siap. Beri tepuk tangan sekali lagi dong, boleh ibu-ibu? Silakan duduk di sini kakak. Boleh. Duduk di tengah aja kali ya, boleh. Karena nanti ada narasumber saya yang satu lagi mau datang juga gitu. Oke, jadi kesehariannya nih, aku manggilnya Mbak aja ya, Mbak Rizky. Mbak Rizky kesehariannya sibuk apa aja? Jadi kebetulan aku tuh udah punya anak satu. Satu ya? Mau 2 tahun, jadi Masya memang Allah. lagi lucu-lucunya. Selain itu aku juga lagi baru bikin bisnis gitu. Aku punya bisnis 2. Yang satu bisnisnya di bidang hijab. Yang satu lagi yang baru banget jalan itu dia bergerak di bidang jasa. Jadi memang untuk saat ini, akhir-akhir ini aku memang lagi concern sama si bidang yang jasa itu. Oh, oke. Jadi itu nggak kebayang ya punya 2 bisnis, pasti kesibukannya sangat-sangat padat banget. Belum lagi punya gitu. anak. Boleh, punya anak juga itu another thing yang lumayan juga ya. Yes. Ya pasti ibu yang udah punya anak tahu lah gimana ribetnya. Nah itu untuk mengatur kegiatan yang seperti itu, tapi harus selalu sebagai perempuan kan kita pengen selalu cantik, nggak hanya di mata Allah juga, tapi ya secara sosial kita juga harus selalu
tampil prima gitu. Itu gimana sih cara memilih baju busana muslim yang nyaman gitu bahannya? Jadi kalau buat aku sendiri memilih baju yang nyaman itu dia harus adem ya, karena kan akunya juga mobile, jadi supaya aku bisa bergerak secara aktif seharian. Nanti jadi bahan yang adem nanti akan support aku. Oh mantap. Nah aku suka banget sama bahan yang aku pakai ini. Nanti jadi dia tuh bahannya tencel. Tencel ini tuh dia tuh lembut banget. Jadi lembut itu sampai kayak luncur di tangan gitu loh. Wow. Dan bahannya dingin banget. Dingin tuh artinya berarti nanti pada saat kita nanti mungkin cuacanya lagi panas kan artinya mensupport juga. Nah bahan tencel ini selain menyerap panas, nanti pada saat kita di cuaca dingin juga dia bisa bikin hangat juga. Bisa adaptasi ya sama berbagai macam cuaca. Nanti jadi bahan tencel ini nanti bisa menyesuaikan, jadi cocok untuk segala iklim. Mantap, cocok untuk segala iklim dan pastinya membuat kita selalu cantik ya. Betul, Setiap jadi saat kita ya. aktivitas sehari-hari jadi lebih aman lah. Lebih istilahnya. aman dan nggak terganggu gitu ya. Oh, mantap. Ini sesuai banget nih Mbak Rizky sama tema kita hari ini adalah kecantikan perempuan di mata Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya ingin mengundang sahabat saya yang satu lagi nih. Nggak apa-apa ya, yuk sama-sama kita undang. Ini dia ada Bapak Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum Pak Ustadz, sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, silakan duduk Pak Ustadz. Terima kasih sudah datang loh hari ini. Sama-sama. Senang sekali hari ini aku kedatangan dua orang yang sangat sangat inspiratif, luar biasa. Oke, teman-teman ini gimana? Masih oke, ini harus jeda dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, Pak Ustadz, ini kan kita harus udah jeda terlebih dahulu. Tapi setelah yang satu ini kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi ya. Siap. Mantap. Yaudah kalau gitu tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan. Semua menjadi berkah. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu Nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Gimana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Ma, kok nasinya pakai kongbab? Kongbab baik untuk jaga gula darah, bagus untuk diet, kenyang lebih lama. Awali puasa dengan kongbab, bikin kenyang lebih lama. Dari sahur sampai berbuka. Kongbab, jadikan puasa lebih sehat. Acara ini dipersembahkan oleh Kembali lagi di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Masih bersama dua narasumber saya yang luar biasa hari ini, ada Rizky Putri Malida dan juga Ustadz Taufikur Rahman dengan tema kita hari ini kecantikan perempuan di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak Ustadz, aku mau nanya nih, kalau misalnya dilihat dari kacamata Islam, di dalam Islam sendiri tuh kecantikan perempuan tuh dideskripsikan seperti apa sih? Di dalam konteks Quran, surat ke-4 juz ke-5 di ayat ke-34 ada bahasa khusus buat perempuan Allah tempatkan fassolihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah. Jadi cantik di hadapan Allah itu perempuan yang kategorinya fassolihat, yaitu perempuan yang solihah. Yang bagaimana? Qanitat, yang dia betul-betul bisa menjaga kehormatan dirinya maupun kehormatan daripada rumah tangganya, wabil khusus yang sudah berumah tangga ya, baik di saat suami bersamanya maupun di saat suami tidak bersamanya. Nah, untuk menjaganya ini, makanya agama Islam mengatur ada bahasanya bagaimana tata cara dalam berbusana, nah berpakaian. Nah, jadi kalau bahasa saya mah lebih sederhana. Bukan titik yang membuat tinta, tapi tintalah yang membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cintalah yang membuat segala jadi cantik. Mantap. Boleh dong tepuk tangan dulu dong. Boleh juga nih Pak Ustadz. Ya, jadi cantik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah cantik di hadapan semuanya. Ya, jadi secara tidak langsung insya Allah dengan sendirinya jadi auranya tidak aura-auran.
Jadi betul. Ya karena apa? Karena mengikuti kode secara agama. Nah, bagaimana caranya? Di situ diatur, makanya ada beberapa surat tentang perempuan tuh cantik di hadapan Allah. Karena sekiranya dilanggar, yang kasihan banyak ini. Satu, jelas bapak kita sendiri, yaitu bapak kandung kita. Ya, kenapa? Karena seorang perempuan apabila sudah masuk balik atau seorang istri yang dimana dia sudah menjadi seorang ibu rumah tangga lantas melanggar koridor ini, maka suaminya, kalau itu seorang istri, kalau itu orang perempuan, bapak kandungnya, maka Nabi menjuluki kepada kategori dayus. Dayus itu apa? Dayus itu adalah salah satu calon penghuni nerakanya Allah. Calon penghuni nerakanya Allah. Kenapa? Karena dia siapa ya Rasulullah? Dayus itu seorang suami yang dimana dia punya istri sudah dewasa tapi rela diobral auratnya. Bahkan dipandang sama laki-laki yang bukan mahramnya, bahkan menimbulkan syahwat. Nah, itu yang mana salah satu calon penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menyelamatkan itu makanya diatur bagaimana cantik dari Allah. Nah, diatur untuk tata cara memakai busana atau bahasanya ya menutup aurat. Menutup aurat. Gitu. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Ustadz. Ya. Oke. Nah, ini kan kalau misalnya ngomongin tentang busana yang menutup aurat, hijab gitu ya Pak Ustadz ya. Itu kan pasti kan diutamakan juga ya, selain dia menutup aurat kita dengan baik, juga kenyamanannya ya. Kenyamanannya pasti tetap membuat kita cantik, dan yang paling penting adalah yang menggunakannya itu juga harus tetap nyaman gitu ya Mbak Rizky ya. Nah, kalau selama ini Mbak Rizky tipsnya dalam memilih busana muslim yang cantik dan nyaman tuh seperti apa? Jadi saran aku untuk memilih supaya kita nanti nyaman seharian adalah pergunakan busana yang kita suka sama bahannya, dan juga tapi dia tetap harus nyaman. Nyaman tuh artinya berarti kita bisa menggunakan seharian. Jadi misalnya pada saat cuaca yang panas, nanti si bahan tersebut bisa membuat kita merasa lebih nyaman, adem. Sedangkan kalau pada saat cuacanya dingin, nanti dia bisa membuat kita tetap merasa hangat. Nah, contohnya yang aku pakai hari ini nih. Ini aku pakai baju busana dari Zayana. Zayana ini tuh bahannya tuh alami. Jadi dia ramah lingkungan juga. Karena ramah lingkungan jadi kan lembut, otomatis nanti kita bisa pakai seharian, jadi bisa nyaman, bisa semakin mobile. Terus dia dingin karena dia menyerap keringat. Terus artinya jadi bisa kita pergunakan, nanti bisa mensupport supaya kita bisa lebih mobile lagi. Oke, jadi nggak mengganggu aktivitas ya. Keren. Benar juga sih, aku setuju nih sama Mbak Rizky. Kalau dari Pak Ustadz sendiri melihatnya kan ini dalam Islam ini wanita diwajibkan untuk menutup aurat sebenarnya ya. Sebenarnya ini seperti apa cara yang baik dan benar? Apakah memang harus dengan hijab syar'i, atau sekarang kan juga banyak model-model hijab yang juga keren-keren gitu, Ustadz, Pak Ustadz? Secara objektif dalam surat ke-24 juz ke-18 tepatnya pada ayat ke-31, di mana Allah telah memberikan tata caranya, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfatna furujahunna. Nah, ada kata-kata wal yadribna bi khumurihinna, dan hendaknya seorang perempuan yang muslimah wabil khusus yang sudah balik, Ibu udah balik kan? Sudah. Udah balik apa udah bulak-balik? Nah, udah bulak-balik ya. Nah, tolong yang merasa udah bulak-balik jangan belagak nggak denger ya. Iya. Nah, ini konsep Quran langsung. Apa kata Quran? Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaknya menjulurkan kerudungnya ya, kerudung kepalanya sampai tidak terlihat sampai kepada terus dadanya. Nah, saya perhatikan banyak di era zaman now, Ibu, ya, rambut ketutup, kuping kemana-mana. Ya, kadang-kadang rambut ketutup, kuping kemana-mana, kuping tertutup, lehernya nampak. Ya, nah lantas bagaimana? Kadang-kadang rambut ketutup, telinga ketutup, leher ketutup, tapi dadanya berbentuk. Nah, ini mohon maaf, bukan bermaksud untuk sindir sampai ke sana kemari, karena secara objektif Allah menyebutkan dalam surat An-Nur ayat ke-31 menjulurkan sehingga jangan sampai terlihat lekak-lekuk daripada tubuh kamu. Baik. Ya, itu aturannya. Adapun caranya ya seperti sekarang yang Mbak pakai kan, itu subhanallah udah syar'i kan. Gitu. Nah itu, gitu ya. Iya, ini kan apa namanya? Karena biar jelas contohnya kan Bu ya. Nah itu begitu. Lantas disebut lagi kolaborasinya bisa didapatkan juga dalam surat ke-33 di juz ke-21 ayat ke-59. Ya, itu aturan-aturan yang memang untuk kaum akhwat harus betul-betul patuhi. Mantap. Terima kasih banyak Pak Ustadz sharingnya.
Ini kita udah harus break lagi ya. Oke, Pak Ustadz kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah yang satu ini. Mbak Rizky juga ya, nggak apa-apa ya. Kita harus break dulu dan pemirsa setelah ini saya mau mengajak Anda untuk jalan-jalan ke luar negeri bernuansa Islami bersama Abinaya Tour and Travel. Jadi tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini dipersembahkan oleh Masya Allah, masih di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Nah, pemirsa, sekarang saya mau mengajak Anda nih untuk melihat seputar perjalanan sejarah Masjid Al-Aqsa pada zaman dahulu sebelum eranya Nabi Muhammad SAW bersama Abinaya Tour and Travel. Selamat menyaksikan. Pemirsa, Halal Travel kali ini akan mengajak Anda untuk kembali melihat perjalanan sejarah Masjid Al-Aqsa di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Al-Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama dalam Islam dan telah menjadi tempat ibadah yang signifikan dan penting bagi para Nabi Islam. Dibangun 40 tahun setelah Al-Masjid Al-Haram di Mekah. Ada perbedaan pendapat di antara para ahli tentang siapa yang sebenarnya membangun Al-Masjid Al-Aqsa, dengan beberapa ahli dan sejarawan menegaskan pandangan bahwa Al-Masjid Al-Aqsa dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, dan yang lain berpendapat bahwa itu dibangun oleh Nabi Ibrahim. Bangunan ini juga telah dibangun kembali, direnovasi dan diperluas berkali-kali dalam sejarah Islam. Masjid ini adalah tempat ibadah yang terkenal pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam dan untuk putranya Nabi Ishak alaihissalam dan cucu Nabi Yakub alaihissalam. Ketika putra Nabi Yakub, Nabi Yusuf alaihissalam mencapai posisi kekuasaan di Mesir, ia meminta keluarganya untuk bergabung dengannya dan melarikan diri dari kemiskinan yang melanda Palestina. Pada titik ini, karena tidak ada yang tersisa di antara keturunan Nabi Yakub untuk menjaga Al-Masjid Al-Aqsa yang pada saat itu memiliki nama Betel atau Rumah Tuhan, perawatan untuk tempat yang diberkati ini dipercayakan kepada penduduk asli tanah yang juga pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, orang-orang Palestina. Orang-orang Israel yang secara sukarela bermigrasi ke Mesir mencari kehidupan material yang lebih baik dan menetap di sana selama sekitar 4 abad dan menjadi budak bagi orang Mesir. Perbudakan ini hanya berakhir ketika Nabi Musa alaihissalam membebaskan mereka dari Fir'aun di bawah perintah Allah. Namun, Israel menolak perintah Allah untuk kembali ke Palestina dan dengan demikian diperintahkan untuk tinggal di dalam dan berkeliaran di padang gurun Sinai selama 40 tahun. Ini berakhir ketika generasi baru lahir yang berisi di dalamnya Nabi Daud alaihissalam yang memimpin generasi berikutnya.
ke Nabi Daud alaihissalam mendirikan kerajaannya di bagian Palestina dan menguasai Yerusalem. Putranya Nabi Sulaiman alaihissalam membangun kembali Al-Masjid Al-Aqsa dengan bantuan penduduk pribumi setempat dan di sampingnya ia membangun istana penguasa. Setelah kematian Nabi Sulaiman, kedua putranya membagi kerajaannya di antara mereka sendiri dengan masing-masing memiliki modal sendiri. Kerajaan-kerajaan ini ada untuk waktu yang sangat singkat, kira-kira 200 tahun, dengan raja terakhir Yerusalem dalam dinasti ini dicopot di 586 sampai 587 sebelum Masehi ketika ia mencoba melawan orang Babel yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi gagal karena melumpuhkan pengepungan yang telah ditempatkan orang-orang Babilonia di kota. Tak lama setelah orang Babilonia menguasai Yerusalem, Al-Masjid Al-Aqsa hancur lagi. Persia menggulingkan orang Babilonia. Selama waktu itu, upaya untuk membangun kembali Al-Masjid Al-Aqsa sebagai tempat ibadah diperbarui. Tetapi pada periode setelah itu, kepemilikan berpindah tangan berkali-kali dan Al-Masjid Al-Aqsa dihancurkan, dibangun kembali dan kemudian dihancurkan lagi dalam 1 abad oleh orang Romawi di 70 setelah Masehi. Pada 315 hingga 325 setelah Masehi, ketika Kaisar Romawi Konstantinus beralih ke agama Kristen, orang-orang Romawi dan orang-orang yang tinggal di tanah mereka, termasuk orang-orang Yahudi, tidak lagi menganggap Masjid Al-Aqsa dan tidak lagi memperlakukannya sebagai tempat kesucian dan ibadah. Dengan situs Al-Masjid Al-Aqsa sebenarnya digunakan sebagai tempat pembuangan sampah bagi warga kota. Ini adalah bagaimana Al-Masjid Al-Aqsa tetap selama beberapa ratus tahun berikutnya sampai Nabi Muhammad SAW menghidupkan kembali. Sekali lagi, spiritualitas tempat yang diberkati ini dan sahabatnya yang besar, Umar bin Al-Khattab, membebaskan kota. Nah pemirsa, itu tadi sejarah awal Masjid Al-Aqsa sebelum era Nabi Muhammad SAW. Pada episode Halal Travel berikutnya, kami akan ajak Anda semua melihat Masjid Al-Aqsa pada era zaman Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, indah banget ya. Itu dia tadi tayangan Halal Travel bersama Abinaya di Masjid Al-Aqsa pada zaman sebelum Nabi Muhammad. Ini Pak Ustadz sudah pernah mengunjungi Masjid Al-Aqsa? Alhamdulillah, dengan izin Allah, memang tempat-tempat bersejarah gini yang dimana harus kita ketahui. Karena tapak tilas daripada bukti kebenaran Al-Quran, kebenaran ya sejarah. Ya, dari zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Ya, sampai bahasa Nabi, Palestin Ardul Anbiya wa Hadramut Ardul Auliya. Palestin itu buminya para nabi dan Yaman lah buminya para aulia Allah. Oh, gitu. Jadi dan ini perlu tahu kenapa? Karena buat yang agama Islam sampai begitu kita harus tahu sejarahnya dalam surat ke-17 juz ke-15 di ayat ke-1 sampai Allah tempatkan kata-kata Masjid Al-Aqsa. Ya, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir." Jadi di mana Allah memperjalankan Nabi kita Muhammad ketika peristiwa Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, itu kiblat yang pertama. Nah, hanya ketika di Madinah, makanya sampai sekarang ada sejarah di Madinah namanya Masjid Kiblatain. Masjid Kiblatain. Nah, 2 kiblat. Ya, kenapa? Karena di saat tanggal 15 Sya'ban, ketika Rasulullah sedang sholat asar, ya, di situ turun ayat. Ya, fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Jadi 2 rakaat pertama menghadap Masjid Aqsa, 2 rakaat kedua menghadap Masjidil Haram. Nah, sampai sekarang lah. Jadi kiblat umat Islam adalah yang disebut Masjidil Haram itu. Masjidil Haram. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk sharing ilmunya.
Kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Ustadz ya. Yang jelas nih bagi Anda yang berniat pengen umroh atau ingin menjelajahi luar negeri bernuansa Islami, gampang. Bisa langsung aja hubungi Abinaya Tour and Travel di www.abinayatur.com. Karena ini merupakan satu-satunya biro perjalanan haji dan umroh di Indonesia dengan jaminan perlindungan jiwa dan santunan umroh bagi ahli waris. Jadi ini mewujudkan kesempurnaan ibadah Anda. Tepuk tangan dulu dong untuk Abinaya. Nah, setelah yang satu ini pemirsa, kita akan kembali lagi dan mengajak Anda semua untuk ikutan kuis berhadiah Geprek Bensu Bagi Berkah. Jadi tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Tradisi Ramadan di berbagai belahan dunia. Unik, menarik, dan penuh warna. Yang akan memperkaya hasanah Anda. Cerita Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jak TV yang budiman, selamat menunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah. Semoga pemirsa Jak TV dan kita semua yang melaksanakan ibadah puasa diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi, selamat menunaikan ibadah puasa dan berkumpul bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Saya tahu nih pasti ibu-ibu yang di studio dan pemirsa di rumah udah gak sabar kan pengen ikutan kuis. Iya kan? Pasti kan? Ya udah langsung aja yuk kita sama-sama panggil Kak Sarwenda untuk kuis Geprek Bensu Bagi Berkah. Silakan Kak Sarwenda dan Yayam. Hanya di Geprek Bensu aja. Terima kasih Bella. Halo, selamat sore pemirsa Berkah Ramadan. Halo, selamat sore ibu-ibu. Saya juga ibu-ibu sih. Sama. Ibu-ibu kok nggak ada semangat ya suaranya ya. Selamat sore ibu. Sebentar lagi bu, buka. Oke, sekarang bersama saya Sarwenda di sini dan yang pastinya Yayam. Dan sekarang kita mau bagi-bagi hadiah. Jadi biar kalian semua tambah semangat lagi nih, kita mau bagi-bagi hadiah. Semoga ya nggak yang penonton di sini doang, tapi bisa juga pemirsa di rumah. Siapa tahu kalau penonton di sini dia jangan-jangan diam-diam buka handphone, telepon kan. Tapi sebelum itu aku juga mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga masih kuat. Semangat! Nah, aku mau ngajakin Anda semua untuk ikutan kuis Geprek Bensu Bagi Berkah. Harga hemat rasa lezat. Ayam yang digunakan di Geprek Bensu asli by Ruben Onsu sudah bersertifikat halal MUI. Jadi aman banget Bu. Kalau mau pesen banyak juga aman. Bagus banget. Ya nggak Bella? Suka banget. Suka, enak ya. Nah, aku punya total hadiah uang tunai senilai 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang setiap harinya. Jadi kalau misalnya yang hari ini gagal, misal teleponnya nggak masuk-masuk, bisa telepon lagi besok. Jadi jangan berkecil hati dulu, sedih gitu. Caranya gampang banget. Anda tinggal langsung telepon ke nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Tapi ada passwordnya ya. Jadi pada saat aku bilang harga hemat rasa lezat, Anda menjawab dengan hanya di Geprek Bensu aja. Gampang kan? Halo, harga hemat rasa lezat. Hanya di Geprek Bensu aja. Wah, dengan siapa di mana? Dengan Pak Riri di Bekasi. Oh, di Bekasi. Single nggak nih, Pak? Siapa tahu mau cari jodoh kan bisa saya bantuin gitu loh di sini sekalian promosi gitu. Single atau udah menikah, Pak? Sudah menikah, Bu. Oh, yaudah deh kalau kayak gitu jangan deh, Pak. Langsung aja ke pertanyaannya. Salah satu menu unik Geprek Bensu yang hanya ada di kota Cirebon adalah A. Nasi kasbon, B. Nasi rebon, B. Nasi rebon. Luar biasa, selamat.
Anda mendapatkan Rp500.000 dan Terima pajak kasih, ditanggung Geprek Bensu. pemenang. Selamat ya Pak, bagi-bagi buat istri dan anak. Oke, sambil kita nunggu penelpon selanjutnya. Halo, harga hemat rasa lezat. Aku mau ngasih tahu nih, bagi yang suka puding, di Geprek Bensu ada puding mangga. Harganya cuma 5.000 aja dan rasanya itu enak banget, lembutnya lembut banget, pas banget nih, apalagi udah mau menunggu beduk ya. Jadi kalau misalnya makan yang manis-manis tuh lembut lagi, aduh luar biasa, tenggorokan enak banget. Nah, khusus spesial Ramadan, Geprek Bensu ada Geprek Bensu saus opor ayam 20.000. Halo, harga hemat rasa lezat. Halo. Aduh. Kenapa? Halo, harga hemat rasa lezat. Halo. Ini kayaknya mereka lagi sweet deh, siapa yang mau ngomong di telepon, saya rasa ya. Halo. Harga hemat rasa lezat. Sepertinya putus. Ya udah, sambil nungguin penelpon berikutnya. Udah ada lagi. Halo, harga hemat rasa lezat. Halo, harga hemat rasa lezat. Di Bensu aja. Hanya di Geprek Bensu aja. Halo. Harga hemat rasa lezat. Hanya di Geprek Bensu aja. Oke. Dengan siapa di mana? Dengan Siti di Ciputat. Luar biasa, kayaknya di belakangnya Mbak ada ini ya, ada yang mengarahkan ya. Iya. Iya lagi, jujur banget. Luar biasa emang. Kalau lagi puasa nggak boleh bohong, tapi kalau misalnya selesai puasa juga nggak boleh bohong. Oke, langsung ke pertanyaannya ya. Menu Geprek Bensu sambal teri adalah menu spesial Geprek Bensu yang ada di Pulau A. Sumatera, B. Pramuka. A atau B nih, Sumatera atau B. Pramuka. Sumatera. Yeay, benar. Selamat. Betul, Anda mendapatkan Rp500.000 dan jangan lupa pajak ditanggung pemenang. Selamat ya. Ya udah putus kayaknya. Semangat ibu-ibu, bentar lagi. Nah, selamat ya buat para pemenang dan terima kasih buat para pemirsa yang udah gabung ikutan kuis Geprek Bensu Bagi Berkah. Harga hemat rasa lezat, ayam yang digunakan di Geprek Bensu asli by Ruben Onsu sudah bersertifikat halal MUI. Sekian dulu dari aku dan silakan Bella. Hanya di Geprek Bensu aja. Yeay, terima kasih banyak Kak Sarwenda dan Yayam pastinya. Saya juga pengen mengucapkan selamat untuk yang sudah menang hari ini. Bagi yang belum jangan khawatir karena kuis Geprek Bensu Bagi Berkah itu akan terus ada setiap hari. Jadi kalau nggak sempat hari ini ikutan, besok jangan lupa ikutan ya. Oke, ya udah. Sekarang nih kita nggak kerasa udah waktunya harus break dulu untuk menantikan azan maghrib. Jadi tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu Nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara Kultum Ramadan. Acara ini didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'du. Salam dari timur, pesan damai untuk Indonesia. Para pemirsa yang dirahmati Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa saat beliau meninggalkan anak dan istrinya
di tempat yang tandus dan jauh dari keramaian. Nabi Ibrahim mengawali doanya dengan Rabbi ij'al hadzal balada amina. Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Di dalam ayat yang lain, Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarat. Dalam dua ayat ini, Nabi Ibrahim mengawali doanya dengan permintaan kepada Allah agar menjadikan tempat beliau meninggalkan anak dan istrinya itu menjadi negeri yang aman. Permintaan pertama adalah jadikan negeri ini negeri yang aman. Baru setelah itu beliau meminta rezeki, meminta agar keturunannya dapat menunaikan sholat dengan baik dan permintaan-permintaan yang lain. Mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam meminta nikmat aman sebelum yang lain? Kata para ulama, karena nikmat aman itulah yang memungkinkan kita dalam kehidupan ini melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab kita, baik itu berdimensi duniawi maupun juga berdimensi ukhrawi. Maka ada rumusan dari para ulama, al-aman qoblal iman. Keamanan itu sebelum keimanan. Ini bukan berarti bahwa keimanan itu diletakkan setelah keamanan, tetapi ini berarti dua hal kata para ulama. Pertama, bahwa semua ikhtiar kita untuk mengokohkan nilai keimanan dalam kehidupan ini tidak boleh merusak dan menghancurkan keamanan yang ada. Itu sebabnya para ulama ketika berbicara tentang nahi mungkar, mencegah kemungkaran, disebutkan bahwa mencegah kemungkaran tidak boleh melahirkan kemungkaran yang lain yang lebih besar. Tidak bisa kita melarang seseorang, tapi dengan cara yang kemudian menimbulkan fitnah yang besar, menimbulkan kerusuhan di tengah masyarakat. Nahi mungkar harus dengan cara yang baik, yang tidak boleh merusak keamanan kita sebagai satu masyarakat dan suatu umat. Yang kedua, makna dari ungkapan ini adalah bahwa berislam kita tidak akan mungkin sempurna di dunia kecuali kalau ada rasa aman. Bapak-bapak dan ibu, para pemirsa bisa bayangkan bagaimana kita bisa menunaikan sholat Jumat dengan tenang misalnya. Kalau terjadi situasi huru-hara, jangankan pergi ke suatu masjid yang jauh misalnya 1 kilo atau 2 kilo atau beberapa ratus meter dari rumah kita, keluar selangkah dari rumah saja ketika situasi kacau balau, apalagi situasi peperangan, tentu tidak memungkinkan. Keamanan adalah prasyarat kita mampu menjalankan tugas-tugas kita, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun dunia ini menjadi dunia yang baik. Anak-anak kita tidak mungkin pergi bersekolah kecuali kalau situasi aman. Kita tidak mungkin mencari rezeki juga kecuali apabila situasi aman. Maka di dalam Islam, ketika Rasulullah SAW membangun satu sistem pemerintahan yang mengayomi semua, salah satu yang menjadi prioritas adalah bagaimana sistem yang ada itu bisa menghadirkan rasa aman untuk semua. Setiap negara atau pemerintahan punya tanggung jawab untuk menghadirkan rasa aman kepada rakyatnya. Dulu seorang guru saya di Kairo pernah menyampaikan, sebenarnya kebutuhan manusia itu sederhana sekali. Pertama, dia membutuhkan kedamaian. Kedua, dia membutuhkan kesejahteraan. Dan yang ketiga, dia membutuhkan keadilan. Kalau ada kesejahteraan tapi tidak ada kedamaian, itu akan sulit menghadirkan kebaikan. Ada pekerjaan, ada rezeki, tetapi suasana kita sebagai suatu bangsa itu penuh dengan keresahan misalnya. Ada ketidakpercayaan satu sama lain. Ada konflik yang ibarat bara di tengah masyarakat. Maka betapapun kesejahteraan itu hadir, ketika tidak ada kedamaian, rasanya tidak lengkap. Maka tugas kita bersama untuk menjaga keamanan dan kedamaian
untuk kemakmuran dan kemajuan dunia dan akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri yang berkah ini, negara yang tercinta ini, negeri dan negara yang penuh dengan keamanan dan kedamaian. Rabbi ja'al hadzal balada aminan mutmainna. Wassallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara Kultum Ramadan. Acara ini didukung oleh Saya Diana Dewi dari PT Suri Nusantara Jaya menyediakan daging segar, daging beku, daging olahan, aneka sayuran, daging ayam, daging kambing, serta bumbu masak. Selama bulan Ramadan, toko kami buka pukul 7 pagi sampai 9 malam di Jalan Keranggan Raya nomor 45. Dan saya Diana Dewi dari PT Suri Nusantara Jaya mengucapkan selamat berbuka puasa. Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Ramadan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Ramadan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan 1439 Hijriah. Semoga kita semua, seluruh bangsa Indonesia, mendapat berkah dari Ramadan yang membawa kedamaian dan kemuliaan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Mama hari ini masak nasi pakai kongbap. Ma, kok pakai kongbap sih? Kongbap baik untuk jaga gula darah Papa. Oh, bagus untuk diet, badan langsing. Kak, nasinya jadi bagus. Awali bulan baik dengan kongbap. Porsi sedikit, kenyang lebih lama. Dari sahur sampai berbuka. Kongbap enak. Makan nasi kongbap dulu yuk. Kongbap, jadikan puasa lebih sehat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar
Rasulullah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Si Mama hari ini masak nasi pakai kongbap. Ma, kok pakai kongbap sih? Kongbap baik untuk jaga gula darah Papa. Oh, bagus untuk diet, badan langsing. Kak, nasinya jadi bagus. Awali bulan baik dengan kongbap. Porsi sedikit, kenyang lebih lama. Dari sahur sampai berbuka. Kongbap enak. Makan nasi kongbap dulu yuk. Kongbap, jadikan puasa lebih sehat. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, hanya untukmu-lah puasaku. Aku beriman padamu dan dengan rezekimu-lah aku berbuka puasa. Semoga puasa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi puasa kita yang terbaik. Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Ramadan ya cap kaki tiga. Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Ramadan ya cap kaki tiga. Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Yang baru dari Geprek Bensu, menu spesial Ramadan, Geprek Bensu saus opor ayam, Bensu Nugget, puding mangga, harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Acara ini dipersembahkan oleh Alhamdulillah, kembali lagi di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Saya mau mengucapkan selamat berbuka puasa nih untuk ibu-ibu yang ada di studio, untuk pemirsa di rumah, dimanapun Anda berada, selamat berbuka puasa bersama orang-orang terkasih. Semoga hari ini puasanya, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Nah ini juga Pak Ustadz dan juga Mbak Rizky, selamat berbuka puasa ya. Kita ini subhanallah banget nih, buka puasanya ada geprek bensu juga. Nah ini terkait pemaparan dari tema hari ini. Jadi kita sepakat ya bahwasannya tuh perempuan itu akan semakin cantik jika menutup auratnya begitu ya. Pastinya. Pak Ustadz ya. Karena ibadah kan. Betul, ibadah. Nah ini gimana caranya supaya kalau kita ibadah tapi kita tetap bisa beraktivitas dengan nyaman? Mungkin Rizky bisa berbagi tipsnya sedikit. Jadi dari aku sendiri, supaya kita tetap bisa beribadah, terus bisa mobile juga beraktivitas, saran aku adalah lebih ke tips mencari hijabnya. Carilah hijab yang simple tapi fashionable. Jadi kayak hari ini aku pakai jilbab dari Zayan Hijab. Zayan Hijab ini dia berserat tensel. Jadi itu memberikan efek drapey. Jadi fit gitu di muka, di wajah tuh dia fit gitu. Selain ngebentuk fit, ya? Iya ngebentuk. Jadi karena seratnya tensel, jadi dia memberikan efek drapey. Selain itu dia adem juga, dingin, menyerap keringat. Artinya kalau menyerap keringat kan kita terbebas dari bakteri dan juga gatal-gatal juga ketombe. Artinya kita terbebas juga. Yang paling penting adalah carilah yang berbahan adem. Nah, serat tensel ini adem. Jadi pada saat cuaca seperti Jakarta kan suka berubah-ubah tuh, apalagi iklimnya kan tropis. Tadi aja hujan kan? Nah, itu dia. Makanya serat tensel ini mampu untuk membantu kita beraktivitas secara mobile lah, secara nyaman, tapi tetap fashionable juga. Tetap fashionable juga. Mantap. Ini saran yang bagus sekali, Ibu. Bisa diterapin berarti ya di rumah kalau besok-besok mau milih hijab yang fashionable tapi nyaman. Tapi fashionable. Itu aja. Carinya Zayan Hijab yang berbahan tensel. Berbahan dasar tensel itu dia. Nah, Pak Ustadz, ada nggak yang mau ditanggapi terkait dengan hijab syar'i gitu? Ya, menyeimbangkan dengan waktu, sepat gabus lelek, cepat bagus nggak bertele-tele. Nah, itu luar biasa. Jadi singkatnya bicara hijab ini tadi sudah dijelaskan bagaimana tetap supaya inner beauty-nya tetap nampak. Nah, jelas itu ibadah. Yang kedua memang tadi disebutkan surah An-Nur ayat 31. Yang kedua dalam surat Al-Ahzab ayat ke-59. Ya, jadi Nabi bukan hanya menyuruh umatnya, ya ayuhan nabiyyu, wahai para nabi, ya wahai nabi, sampaikan kepada istri kamu, sampaikan kepada putri-putri kamu, dan sampaikan kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya untuk menutup tubuhnya dengan berjilbab. Jadi pakaian yang sehingga tidak terlihat lekak-lekuk auratnya. Nah, tujuannya untuk apa? Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Dengan begitu mudah untuk dikenali dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Ya. Nah, ini tujuannya Islam mengajarkan begini untuk keselamatan dan juga tetap nggak akan hilang kecantikannya. Bahasanya ke tempat lembab lihat ikan patin. Ketika berhijab akan nampak cantik lahir batin. Mantap. Terima kasih banyak sharingnya Pak Ustadz. Ini semoga bisa semakin menyemangati kita ya untuk terus tawakal dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak juga Mbak Rizky untuk sharing tips hijabnya. Ini berguna sekali ya untuk kita semua ya ibu-ibu ya. Terima kasih banyak juga ibu-ibu dan nemenin saya hari ini di studio, dan pemirsa di rumah juga terima kasih banyak. Dimanapun Anda berada terima kasih banyak, dan pastinya saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk Abinaya Tour and Travel, dan pastinya juga wardrobe yang saya kenakan hari ini sama seperti Mbak Rizky. Ini by Ease and Hijab by Zayana yang dibuat menggunakan serat alami tensel. Dan pastinya terima kasih untuk Hanamasa, restoran Jepang pertama di Indonesia bertaraf internasional dengan konsep self-service. Dan juga untuk geprek bensu, harga hemat, rasa lezat. Terima kasih banyak. Dan untuk terakhir nih sebagai penutup, yuk sama-sama kita saksikan Melin dengan suara merdunya. Silakan Melin. Wassalamualaikum.